Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pemenggunaan. Welcome back to my channel. Maksudnya channel kami balut Provinsi Gorontalo dong. Nah, kali ini kita itu mau mengadakan podcast bersama seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Salah satu kader KMI Balut juga, dan orang tersebut saat ini sedang menjabat sebagai ketua umum kami ya kayaknya. Kami ya? Iya, benar kami ya. Nah, jadi pembahasan kita pada malam hari ini itu mengenai cara bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dalam berorganisasi dan kuliah juga, mengatur bagaimana manajemen waktu kita untuk mengerjakan tugas, tapi tidak terganggu juga dengan kita berorganisasi. Bagaimana caranya itu? Mungkin kita bisa menanyakan hal itu dengan tamu undangan kita yang akan hadir pada malam hari ini. Ya, jadi mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita undang tamu undangan kita pada malam hari ini, yaitu Kak Ali. Ya, Kak Aling. Kak Aling, apa kabar Kak Aling? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aktivitas sekarang lagi ngapain Kak Aling? Ya, aktivitas sekarang alhamdulillah ya seperti biasa ya, seperti anak perkuliahan, anak kuliah, mahasiswa, kuliah dan juga saya juga sudah semester 7. Jadi aktivitas sekarang ya nyusun skripsi. Nyusun skripsi. Oh, berarti Kak Aling ini memang mahasiswa tingkat akhir kalinya. Iya, betul, Benar betul. sekali ya. Kak Aling mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya sama para penonton. Mungkin penonton penasaran juga sama Kak Aling, ada yang belum tahu. Oke, jadi perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Aling Ispawawo, biasa disapa Aling. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Saya berasal dari Kelurahan Lompio. Kak Aling boleh ceritakan bagaimana Kak Aling pengalaman pertama kali datang di Kota Gorontalo? Ya, jadi pertama kali saya datang di sini ketika masuk tahap SBMPTN. Itu saya datang di sini sekitar ada 5 orang. Saya berangkat dari Banggai, Keluk, dan juga habis Keluk. Oh, itu belum ada tol laut ya? Iya, belum ada. Bukan belum ada sih. Tol laut ada tapi belum beroperasi saat itu. Oh, Karena mungkin kondisi COVID dan juga lain sebagainya, jadi tol laut tidak beroperasi pada saat itu. Jadi ketika itu saya dan teman-teman saya 5 orang itu berangkat dari Banggai terus ke Luk, dari Luk ke Pagimana, dan di Pagimana itu teringat jelas bahwa KTP saya hilang. Padahal salah satu syarat untuk bisa lanjut ataupun bisa berangkat itu menggunakan identitas KTP. Jadi sempat saya menangis dan lain sebagainya. menangis? Hampir-hampir menangis. Hampir menangis. Oh, saya kira semua menangis di tengah jalan begitu. Tapi ya. Jadi ya saya juga gugup begitu. Tapi alhamdulillah berkat security yang ada di situ, dia periksa CCTV dan lain sebagainya. Itu KTP saya didapat dan alhamdulillah saya berangkat. Dan sampai di Gorontalo itu saya kaget begitu. Ada senior. Kalian kita bisa potong. Maksudnya sama si penasaran itu KTP hilang itu jadi dapat di CCTV itu bagaimana? Kalian yang lupa atau dicuri? Saya kalau tidak salah kemarin itu yang waktu saya berangkat dia tersisip di apa namanya tempat-tempat duduk begitu. Oh, berarti kalian yang salah taruh. Iya, saya yang salah taruh. Kalian salah taruh tapi hampir dia menangis sendiri itu di KTP hilang. Nah, jadi lanjut Sebab. Sampai di Gorontalo yang saya kagumkan, saya dijemput ataupun saya ditunggu oleh senior-senior yang ada di Gorontalo. Setelah pada saat itu juga kami sebelum keluar itu masih ada tahap pemeriksaan sekitar 1 jam lebih karena pada saat itu juga masih COVID. Jadi pemeriksaan 1 jam, tapi yang saya heran juga senior saya itu masih menunggu saya di pelabuhan dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi begitu. Sampai keluar dari dermaga ataupun ruang tunggu, saya diantar oleh senior saya di KM Balut ke asrama. Jadi memang persaudaraan dan persatuan KMI Balut itu dari dulu-dulu sebegitu. Iya, betul sekali. Jadi ya saya rasa gimana ya? Terharu lagi, mau menangis lagi. Iya, kayak terharu dan lain sebagainya. Itu kok ada begitu? Kita tidak saling mengenal, tapi
rasa empati, rasa solidaritas itu sangat tinggi yang digaungkan oleh senior-senior ataupun kakak-kakak kita. Setelah itu saya sampai di asrama, asrama mungkin kemarin cukup sepi dan lain sebagainya karena pada saat itu banyak mahasiswa yang ada di Gorontalo itu pulang kampung karena eh, pembatasan skala besar. Jadi aktivitas perkuliahan juga ditiadakan secara tatap muka. Jadi tapi ujian pada saat itu SBMPTN secara langsung gitu, tetapi mematuhi protokol yang sangat ketat. Setelah itu saya mengikuti SBMPTN. Setelah selesai, saya masih balik dulu. Bahkan senior-senior saya juga mengatakan jangan dulu balik, cukup tunggu saja di sini begitu pengumumannya. Tapi mungkin karena orang tua saya yang menyuruh saya balik, jadi saya balik. Setelah saya balik, setelah pengumuman SBMPTN saya diterima, dinyatakan lulus di jurusan administrasi publik. Saya ingin mengikuti OPN, tapi OPN sudah berjalan duluan begitu. Bahkan teman-teman saya sudah mengikuti pembukaan, mereka sudah selfie-selfie dan lain sebagainya, kirim foto ke saya, kenapa saya tidak ikut? Itu sempat sedih juga. Oh, Kenapa? maksudnya berarti kali ini kalau kakak dari pertama kali datang di Gorontalo itu 05 sebenarnya? Atau Tidak, gimana? 06. 06. Cuman dia kan 2 kloter. Oh, Jadi kloter pertama itu duluan, setelah itu ada kesempatan untuk yang kedua, kloter kedua, dan kami datang itu setahu saya sekitar 20 orang lah, 15 sampai 20 orang. Gitu. oh Yang jadi ada kloter kedua. dua kali pengkaderan di 06 itu. Iya, Itu karena apa? Karena ada COVID lah loh. iya karena ada COVID. Jadi aktivitas mobilisasi dari Banggai Laut ke Gorontalo itu kan terbilang cukup jauh karena masih melewati Luhuk dan juga bagaimana. Jadi mungkin terbagi kloter. Iya, jadi itu sekilas tadi pengalaman Kaling pertama kali datang di Gorontalo. Kaling ini mahasiswa jurusan Administrasi. administrasi publik ya teman-teman. Kenapa sih Kaling pilih jurusan administrasi publik? Sebenarnya saya sih tidak terpikir untuk masuk di jurusan administrasi publik, tapi saya kan berasal dari jurusan bahasa, jadi jurusan yang saya pilih itu terbatas pas saat pemilihan di SBMPTN kemarin. Jadi saya cuma milih administrasi karena saya lihat administrasi itu perkiraan saya seperti jurusan yang di dalamnya itu banyak matematikanya, tapi padahalnya tidak. Jadi ya saya hanya ikut alur begitu. Oh ternyata administrasi seperti ini, tapi saya jalan. Oh, jadi ternyata administrasi publik ini awalnya bukan pilihan ya Kaling ya gitu ya. Iya, sebenarnya bukan pilihan sih, tapi ya sudah. Itu karena sudah terlanjur memilih ya, mau bagaimana lagi harus dijalani. Betul, harus dijalani. Terus Kaling ini kan sekarang sedang menjabat sebagai ketua umum organisasi apa? Kami ya? Iya, Kak. Kami Syariat. Kami komisaris. Komisariat. Oh. Itu sejak kapan Kaling? Saya menjabat ketua umum kami komisaris Nani Wartabon itu sejak bulan kemarin, bulan Oktober itu menjabat sebagai ketua. Nah, Kaling ini bukan cuma menjabat sebagai ketua umum di kami komisariat ya, teman-teman. Tapi Kaling ini banyak sekali organisasi-organisasi di luar kampus dan organisasi di daerah pun dia aktif. Kaling itu mulai bergabung di Kami Balut dari kapan? Ya, saya bergabung di KM Balut mulai tahun 2020, tepatnya itu saya masuk di sini di organisasi KM Balut tepat tanggal 28 Agustus saya dikader dan selesai ataupun dikukuhkan itu pada tanggal 1 September 2020. Dikukuhkan tanggal 21 September. Iya, 1 September. 2020. Kaling angkatan 06 ya. Iya, di Kami Balut. Saya sendiri angkatan 08, teman-teman. Nah, terus apa yang dipelajari selama bergabung di Kami Balut? Yang saya pelajari sebenarnya banyak sekali, banyak sekali yang saya pelajari di organisasi keluarga mahasiswa Indonesia Banggai Laut Provinsi Gorontalo. Jadi saya belajar tentang persaudaraan, saya belajar tentang berbagi, saya belajar tentang kasih sayang begitu di keluarga ini ataupun di organisasi ini. Terus juga saya belajar
berbicara di organisasi ini. Saya ingat ketika itu pada saat latihan dasar kepemimpinan itu kita digenjot untuk bisa berbicara di depan umum begitu. Jadi di situ saya rasa banyak pelajaran yang saya bisa ambil. Bahkan juga di KM Balut juga saya menjadi panitia, salah satu panitia yang mungkin di dalamnya itu saya rasa meskipun agak susah begitu, tetapi kesusahan-kesusahan tersebut dapat kita tuai di kemudian hari seperti saat ini. Kurang lebih seperti itu. Iya, sangat-sangat mengesankan ya. Saya juga sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Berkat KMI Balut saya bisa berkembang dan bisa berbicara. Maksudnya tidak sehebat apa gitu, tapi mampu berbicara depan umum kayak seperti ini gitu. Langsung mampu. Pengalaman Kak Aling berorganisasi itu berapa tahun? Kalau pengalaman saya berorganisasi Maksudnya pertama kali berorganisasi di mana? waktu itu di SMA. SMA Iya, sebagai mengikuti OSIS OSIS. di bidang advokasi dan HAM. Terus lanjut pas selesai SMA masuk kuliah di sini KMI Balut dulu Iya, ada. setelah masuk perkuliahan, masuk kuliah, jadi organisasi pertama itu di KM Bali. Organisasi pertama di KMI Balut. Habis KMI Balut di kampus ada ikut UKM atau di mana kali? Kalau di kampus ada ikut UKM ataupun ya UKM organisasi di fakultas, namanya itu Lembaga Dakwah Asy'ari dan juga Lembaga Dakwah Al-Fatih. Ketika itu saya kan masuk di jurusan ekonomi, jadi masuk di Lembaga Dakwah Al-Asy'ari. Tetapi karena tahun 2021 itu jurusan administrasi publik dipindahkan, maka saya masuk di Lembaga Dakwah Al-Fatih. Itu organisasi pertama di kampus. Iya, organisasi pertama di kampus. Masih ada lagi organisasi di kampus yang diikuti? Kalau organisasi di kampus mungkin cuma itu saja, tapi kalau di luar kampus kayak di organisasi ekstra ya seperti yang tadi saya sebutkan sebagai ketua kami, saya juga mengikuti organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Itu di lingkungan ekstra kampus. Dan ternyata selain saat ini Kak Aling sedang menjabat sebagai ketua umum kami komisariat itu, Kak Aling juga menjabat sebagai Perdana Menteri ya Kominfo di PPMI Sulteng. Masya Allah sekali. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Aling. Memang benar-benar orang-orang yang hebat tahu bagaimana cara memanajemen dirinya gitu waktunya. Coba Kak Aling ceritakan menurut Kak Aling hal apa saja yang menarik selama berorganisasi? Hal yang menarik bagi saya saat berorganisasi itu mungkin pada saat kita jadi kepanitiaan, mungkin di situ kita terbilang capek dan lain sebagainya, mungkin kita banyak mengeluh dan juga mungkin banyak sindiran-sindiran begitu dari senior-senior maupun mungkin dari junior begitu. Tapi di situ juga saya rasa pengalaman paling berharga di situ, begitu. Karena ketika kita tidak diuji dengan sesuatu hal tersebut, maka kita tidak dapat menjadi dewasa. Kita tidak dapat manajemen apa yang kita butuhkan ke depan. Ada lagi Kak Aling yang bikin Kak Aling tertarik terus-terusan berorganisasi begitu? Ya, kalau dari saya sendiri, yang saya menjadi tertarik dalam berorganisasi itu karena saya rasa pengalaman saya kurang begitu. Pengalaman saya masih kurang dalam hal manajemen diri ataupun menjadi seorang pemimpin. Bahkan saya baru pertama kali dijadikan seorang pemimpin di kami. Untuk itu saya rasa saya masih perlu untuk berorganisasi. Dan saya rasa juga organisasi itu tidak hanya terbatas pada ruang lingkup kemahasiswaan, tetapi organisasi itu akan berlanjut sampai di hari tua nanti. Bahkan di ruang lingkup pemerintahan itu termasuk sebuah organisasi yang notabene-nya dalam bentuk birokrasi. Iya, berarti itu memang itu termasuk pandangan pribadi tentang berorganisasi ya. Terus tantangan paling berat Kak Aling menjadi mahasiswa aktif di kampus dan juga aktif berorganisasi itu apa?
Tantangan yang paling berat itu mungkin ketika ada kegiatan-kegiatan terus dipindahkan ataupun secara mendadak dialihkan oleh dosen untuk dipindahkan di hari Selasa. Sedangkan hari Selasa itu ada kegiatan-kegiatan yang lain. Seharusnya yang kegiatan-kegiatan yang sudah kita manajemen sebaik mungkin, tetapi karena eh, sikap dosen yang terlalu gimana begitu, terlalu ya otoriter lah. Jadi dia lebih pindahkan mau tidak mau kita harus mengikuti. Tapi ya kalau dari pandangan saya lebih mengutamakan perkuliahan, tapi nomor satu kan organisasi. Itu pandangan pribadi Kak Aling mengenai akademis dan organisasi juga. Jadi tadi Kak Aling so bercerita sedikit tentang bagaimana DP tantangan paling berat antara akademis dan juga organisasi. Coba Kak Aling bisa kasih tips buat teman-teman mungkin di luar sana yang bertanya-tanya bagaimana DP tips bisa cara membagi waktu itu bagaimana? Oh iya. Ada sedikit tips tidak? Kalau dari saya tips untuk teman-teman sekalian untuk bisa membagi waktu antara akademis dan juga organisasi. Kalau dari saya dan juga perkataan dari Kak Shirley itu dia mengatakan bahwa kita perlu adanya schedule harian ataupun kegiatan yang terencana begitu dalam konteks perharian ataupun permingguan, sehingga aktivitas yang kita gunakan ataupun waktu yang kita manfaatkan itu sudah tersusun dengan rapi, dan mungkin kita bisa prioritas kegiatan-kegiatan mana yang kita dahulukan sebelum ketika ada kegiatan-kegiatan mendesak, itu kita bisa antisipasi pada aktivitas tersebut ataupun pada schedule yang kita susun sebelumnya. Jadi kalau dari saya tips yang pertama itu susun schedule, itu lebih baiknya susun pada saat pagi hari. Kenapa? Karena di pagi hari itu otak bekerja dengan sangat baik dan juga tidak ada beban pikiran yang kita rasakan. Pas awal mungkin sudah eh, apa namanya, sudah bisa menghirup udara segar dan lain sebagainya, otak yang kita gunakan juga masih fresh, jadi belum ada pikiran-pikiran simpang siur. Nah itu salah satu tips. Yang kedua adalah kita selain daripada susun rencana, kita mungkin bisa melihat prioritas dan apa namanya, kepentingan-kepentingan lainnya begitu. Jangan sampai ada kepentingan yang mendesak kita tinggalkan, ataupun nanti pada saat kegiatan yang kita susun sebelumnya itu gagal, itu mungkin ada aktivitas-aktivitas lainnya. Dan juga tips lainnya juga itu yang ketiga, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan kita buang-buang waktu dengan scroll TikTok dan lain sebagainya, karena pada dasarnya tubuh kita itu diminta untuk capek gitu. Entah itu kita akan scroll TikTok seharian dan lain sebagainya, itu kita dipacu untuk capek dalam keseharian kita. Bahkan tidur saja, ketika kita tidur keseharian dalam waktu sehari, itu kita terasa capek. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin, seefektif mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk ke depan begitu, untuk kebutuhan kita ke depannya. Jadi kalau kita tidak gunakan waktu dengan sebaik mungkin, maka waktu tersebut yang akan menjadikan kita lebih buruk begitu. Bahkan juga ada sebuah perkataan yang dikatakan, apabila kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, maka kita yang dipacu untuk melakukan hal yang buruk gitu. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Entah itu scroll TikTok, kalau kita gunakan waktu dengan baik, maka kita mungkin gunakan untuk belajar, membaca buku, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu sih tips dari saya. Yang pertama adalah tentukan time schedule. Yang kedua, prioritaskan kegiatan yang mana kita lakukan dalam keseharian kita. Yang ketiga adalah manfaatkan waktu seefektif mungkin. Mungkin itu sih. Itu ada 3 tips dari Kak Aling. Tips dari Kak Aling ini memang benar-benar
Saya sendiri kayak merasa gimana ya? Nah, pokoknya begitu. Yang pertama itu atur schedule, yang kedua prioritaskan apa yang mau dikerjakan duluan, yang ketiga, ini yang ketiga yang paling di sini DP inti manajemen waktu teman-teman. Jadi untuk apa orang atur schedule, untuk apa orang pikirkan DP prioritas yang mana yang kamu lakukan, tapi orang masih mending itu yang masih mengeluh-mengeluh. Kenapa saya mesti bagian terus? Woi, berhenti uti, tidur terus. Bagadang, jam 5 tidur, jam 3 bangun, jam 3 sore. Baru mengeluh. Ini paling. Jadi, mau makan dulu ya guys ya. Jadi memang uh, yang pertama itu pokoknya yang harus dihilangkan dari orang-orang ini para kaum berbahan. Yang pertama, sebelum mengikuti tips dari Kak Aling, yang pertama harus hilangkan rasa malas dulu. Lanjut Kak Aling. Dengan Kak Aling PBKL yang selama ini mungkin menurut saya itu cukup banyak begitu. Tapi kalau dari Kak Aling tidak begitu, harus orang itu tidak boleh merasa puas ya. Harus tetap lanjut berproses. Cuman dengan bekal selama ini rencana kedepannya Kak Aling itu mau apa? Ya, kalau dari pikiran saya itu rencana ke depan saya ingin melanjutkan studi begitu, studi S2. Seperti Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Kak Aling. Melanjutkan studi S2. Amin, amin. Amin. Jadi selain itu juga ya kalau misalkan belum terwujud S2 saya, jadi mungkin saya mau mencari kerja di luar tempat saya berasal ataupun di luar dari Sulawesi Tengah, Sulawesi. Ya kemungkinan di Jawa begitu. Karena teman saya juga pernah berkata dia mahasiswa dari Universitas Islam Bandung. Dia mengatakan pekerjaan di Jawa itu sangat terbilang agak susah dicari, tetapi untuk pekerjaannya itu sangat penghasilannya itu lebih besar daripada di daerah-daerah mungkin daerah timur begitu. Meskipun ya kita tahu padahal di daerah timur itu penghasilan sumber daya alam itu tinggi ataupun besar. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwasanya ya di Jawa-Jawa itu banyak mahasiswa ataupun orang-orang itu merantau ke Jawa untuk mencari kerja di sana. Bahkan ada orang yang di Sumatera Selatan kemarin saya magang, itu dia rela meninggalkan orang tuanya untuk bisa bekerja di Jakarta begitu. Karena penghasilan di Jakarta ataupun di daerah Jawa cukup terbilang besar. Meskipun ya kalau di Jakarta untuk biaya hidup juga besar, tapi kalau di bagian Jogja dan lain sebagainya itu agak murah gitu. Mungkin hanya itu sih impian saya ataupun target saya ke depan. Tadi kan Kak Aling sudah bilang sendiri kalau Kak Aling harapan setelah ini Kak Aling mau lanjut S2 di Jawa. Terus kalau harapannya ke depan untuk organisasi KMI Balut itu sendiri gimana? Sama kami juga, kami komisariat juga. Kalau dari saya harapan saya untuk organisasi keluarga mahasiswa Indonesia Banggai Laut Provinsi Gorontalo atau KMI Balut Provinsi Gorontalo itu mungkin lebih ke arah kekeluargaannya begitu. Mungkin kekeluarganya lebih dipererat. Jadi ya tidak hanya terbatas per angkatan begitu. Saya harap juga ke depan mungkin bisa dirangkul semua angkatan. Mungkin bisa adakan kegiatan-kegiatan apa begitu yang bisa merangkul semua angkatan. Tidak hanya kegiatan-kegiatan yang mungkin direkrut setelah itu dia hanya terpacu ataupun mentok pada angkatannya sendiri gitu. Tidak berbaur dengan angkatan yang lain. Nah, itu yang harapan saya di organisasi ini mungkin ke depan bisa mempersatukan seluruh elemen ataupun seluruh angkatan yang ada di KMI Balut. Terus harapan saya yang lain mungkin ke depan ada kader-kader KMI Balut yang bisa berkompetisi ataupun bisa bertarung di legislatif ataupun eksekutif nantinya. Karena ya pada dasarnya mungkin sekarang itu memang
KM Balut itu masih organisasi yang masih muda, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang ataupun mahasiswa yang ada di KM Balut akan bisa menjadi ketua DPR ataupun bupati Banggai Laut. Amin. Sehingga dia bisa melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada di Gorontalo dan daerah-daerah lain. Yang pikirkan nasib mahasiswanya. Mungkin hanya itu saja sih. Kembali lagi menyangkut mahasiswa dan organisasi. Menurut Kaling itu kalau mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi, pandangan Kaling bagaimana ini? Ya, kalau dari saya sendiri sih, pandangan saya, kalau mahasiswa yang aktif berorganisasi, itu dia hebat dalam manajemen kegiatan. Seperti contoh, ketika kegiatan ataupun proyek KKN, ataupun proyek desa dan lain sebagainya. Di situ kan kita diajar untuk bisa menjadi seorang pemimpin, bisa mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Kalau orang yang ikut organisasi, otomatis dia sudah mempelajari sebelumnya. Tapi orang yang tidak ikut organisasi, mungkin dia hanya terfokus pada teori-teori yang ada, tetapi belum sampai tahap implementasinya. Jadi dia cenderung hanya berbaur pada teori, tetapi dia tidak pernah memiliki pengalaman ataupun belum pernah memiliki pengalaman. Nah, itu mungkin salah satu perbedaan dari orang yang berorganisasi dan juga orang yang tidak berorganisasi. Terus perbedaan yang kedua, ketika kita lihat dari segi mungkin saat pendaftaran magang begitu. Karena saya lihat banyak mahasiswa yang berorganisasi ataupun aktif dalam organisasi itu cenderung lulus di magang. Tetapi orang yang tidak berorganisasi itu hanya sedikit yang diterima di magang. Ini dalam konteks magang bersertifikat yang dilaksanakan oleh Kampus Merdeka. Terus yang ketiga adalah orang yang berorganisasi cenderung dia lebih percaya diri dibandingkan orang yang tidak berorganisasi. Dia cenderung tertutup dan lain sebagainya. Mungkin karena dia belum pernah tampil di depan umum, belum pernah berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan orang yang berorganisasi, dia sudah terbiasa, sudah memiliki pengalaman berbicara di depan umum, dan juga mungkin sudah terbiasa dalam beradu argumen dengan orang lain. Nah, itu mungkin perbedaan yang mungkin saya rasa perbedaan signifikan terkait orang yang berorganisasi dan juga orang yang tidak berorganisasi. Baru tadi maksudnya orang yang aktif berorganisasi itu lebih cenderung lulus di magang itu maksudnya dilihat dari apa? Dari skillnya atau dari sertifikat-sertifikat yang didapatkan dari organisasi atau apa? Dari kinerjanya mungkin atau apa? Ya, kalau dari setahu saya itu orang yang lulus di magang bersertifikat itu yang aktif berorganisasi adalah dia yang memiliki pengalaman-pengalaman gitu. Karena pada saat pendaftaran MSIB itu kita ditanya tentang pengalaman apa yang kita sudah laksanakan, terus juga apa buktinya dan lain sebagainya. Buktinya bisa berupa sertifikat, bisa juga berupa saat kita wawancara, itu terlihat mana orang yang tidak berorganisasi dan mana yang tidak. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat interview ataupun wawancara. Dan juga bisa dilihat dari CV-nya. Ataupun pada saat tes tertulis, kalau tes tertulis mungkin orang yang berorganisasi dan orang yang tidak berorganisasi mungkin hampir sama begitu. Tapi kalau dari segi pengalaman mungkin berbeda. Mungkin itu cenderung dia lebih mengantarkan orang berorganisasi itu lulus karena pengalamannya. Oh ya. Memang penting sih mahasiswa orang aktif di kampus dan aktif berorganisasi ya. Karena di kampus itu orang bisa dapat ilmu, tapi di organisasi di mana orang bisa mengimplementasikan ilmu yang orang dapat dari kampus begitu ya, itu gambaran begitu. Cuman begini ya, orang kan di kader di
kami Balit itu sendiri itu kan perangkatan itu banyak orang ya kalian ya. Kalian juga mungkin punya angkatan yang tidak pernah datang-datang di sekre, Betul ya kan? sekali. Betul kan? Nah, itu bagaimana itu? Kalau menurut kalian bisa tidak orang ajak dorang untuk kembali berproses juga di organisasi atau mungkin ada pandangan lain dari kalian tentang mengenai hal itu? Kalau dari pandangan saya sendiri ini, Mhm. itu mungkin kita inovasi begitu, inovasi kegiatan-kegiatan ataupun rapat yang kita adakan. Karena kenapa? Karena banyak kader-kader itu yang cenderung tidak menyukai rapat yang berbelit-belit ataupun bertele-tele. Jadi ya alangkah baiknya bisa diubah begitu konteksnya. Mungkin bisa dibahas yang penting-penting dan juga jangan sampai bisa melebar pembahasannya. Setidaknya bisa memberikan ruang orang-orang itu bisa mengajukan ataupun mengajukan perbandingan atas saran-saran yang masuk, tapi harus dibatasi, jangan sampai cuma satu pembahasan tetapi pembahasannya itu sudah berbelit-belit sampai ke arah yang lebih jauh begitu, yang jauh dari konteks pembahasan sebelumnya. Jadi ya itu sih, inovasi terkait rapat itu sangat penting karena kader-kader itu cenderung tidak menyukai hal-hal yang lama, apalagi sampai dengan jam 12 lewat. Mungkin ada yang kader-kader yang ngekos di sekitar sini, terus dia kosnya itu tutup jam 10 begitu. Tetapi rapatnya sudah sampai lewat dari jam 12. Nah, itu salah satu faktor mereka tidak ikut rapat. Terus yang kedua, mungkin mengajak mereka untuk datang ke sini. Kalau dari saya lihat itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang bersifat mungkin ada dero dan lain sebagainya, itu pasti kan banyak yang datang. Iya. Jadi ya mungkin ada suatu kegiatan juga seperti itu begitu. Tapi dalam bukan konteks mungkin kayak dalam harus ada acara kegiatan-kegiatan formal baru ada kegiatan dero. Mungkin bisa diadakan mungkin sebulan sekali, ajak kader-kader. Baru yang ketiga mungkin bisa turun langsung ke kontrakan-kontrakan yang ada. Nah begitu, seperti Itu kayak mungkin kunjungan-kunjungan. iya bisa adakan kegiatan ataupun diskusi di kontrakan tersebut. Jadi memang kita itu mahasiswa maupun kader berhak berpendapat ya kalian. Jadi saya itu fokus sama pendapat kalian yang pertama itu pendapat pribadi tentang orang-orang yang sudah tidak aktif lagi di organisasi, mungkin kader maupun mahasiswa juga wajib berpendapat. Dari pendapat-pendapat orang kita bisa menemukan evaluasi dan dicarikan solusi bagaimana kedepannya untuk perkembangan kan begitulah. Mungkin orang yang bukan orang malas berorganisasi, tapi karena segala bentuk-bentuk di organisasi yang orang dapatkan, yang orang rasakan itu, orang sudah asumsi di organisasi begitu, dan orang tidak mau berproses di organisasi karena hal itu gitu ya. Mungkin begitu. Ya, jadi sebelum terang tutup, jadi Kaling, menurut Kaling saran dan juga kesan dan pesan untuk orang kegiatan podcast kali ini mungkin kedepannya bisa berkembang dan lebih baik lagi bagaimana mungkin dari Kaling ada saran? Ya, kalau dari saya kegiatan ini sangat baik gitu, sangat baik untuk keberlangsungan organisasi ataupun keaktifan dari sebuah organisasi. Karena saya lihat organisasi itu diukur aktifnya dari media. Ketika medianya aktif, maka organisasi juga bisa disebut aktif. Tapi kalau medianya pasif ataupun tidak aktif, maka organisasi tersebut dicap sebagai organisasi yang kurang aktif ataupun tidak aktif. Jadi ya kegiatan kali ini saya rasa bagus sekali begitu, sudah dikonsepkan teman-teman, sudah matang. Tahun kemarin tidak ada kegiatan seperti ini, jadi saya rasa kegiatan ini sangat luar biasa begitu. Dan saya harap mungkin ke depan bisa diundang pemateri yang ataupun narasumber yang lebih luar biasa, mungkin bisa diundang dari
mungkin dari bupati ataupun wali kota Gorontalo. Jauh. Tidak mengapa gitu. Tidak mengapa diundang orang-orang besar. Karena mereka juga sebagai pelayan rakyat. Begitu. Mereka Betul. yang terlibat di instansi pemerintahan adalah pelayan rakyat. Jadi bisa libatkan mereka untuk Amin. bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Meskipun kegiatan-kegiatan ini ya mungkin sederhana, tapi dampaknya itu yang sangat baik begitu, sangat luar biasa. Iya benar-benar kali. Tidak hanya di lingkungan organisasi, tetapi di luar organisasi pun terkena dampaknya. Ya, terus pesan saya juga bisa diadakan yang seperti tadi juga pesan yang saya sampaikan, bisa diadakan lebih hebat lagi, diundang narasumber yang lebih ternama begitu. Baru juga bisa ya kayak ini kan sponsor kali. Nah, bisa dicoba kolaborasi ataupun mengundang sponsor di ataupun UMKM yang ada di Gorontalo, supaya kegiatannya juga disponsori dengan UKM yang ada di Gorontalo, agar juga ya kegiatan ini bisa ada anggaran gitu yang masuk. Jadi tidak hanya teman-teman pengurus yang sediakan anggarannya, tapi dari sponsor juga menyediakan anggaran untuk kegiatan ini. Apalagi kalau kita undang pemateri yang luar biasa gitu. Pemateri mungkin wakil bupati dan lain sebagainya, kan lebih bagus. Ataupun bisa diundang secara live streaming. Ya secara live streaming kan itu biasanya diadakan oleh Kampus Merdeka. Itu bisa diadakan. Mungkin bilang dari pemateri dari luar, misalkan dari Jawa, bisa diundang live streaming melalui Instagram akun KM Balut. Dan di situ bisa bercakap-cakap. Mungkin di situ letak dari kemajuan dari KM Balut. Ya kalau di live stream kan bisa langsung di komen-komen baca-baca Iya. komen, langsung bisa dijawab, sharing sama dan penonton juga. Iya. Jadi salah satu taktik ataupun tips untuk bisa meningkatkan rating ataupun pengikut followers dari akun Tembang. Jangan lupa follow akun Tembang. Jangan lupa guys, follow akun Instagram KM Balut Provinsi Gorontalo. Sudah? Oke baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja podcast malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Kaling. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. See you next time. See you next time.